Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga jual telur ayam naik dan harga pakan ayam turun. Peternak ayam petelur di Grobogan, Sumringah. Hari Raya Idul Kurban sebentar lagi, penyakit mulut dan kuku merebak lagi hingga mematikan belasan ekor sapi di Sragen. Dua kakak beradik di Brebes dicabuli dua pelaku yang salah satunya adalah guru mengaji. Harga sayur mayur di Kota Tegal terpantau naik turun dalam beberapa pekan terakhir. Harga cabai merah keriting yang sempat turun kembali naik, begitu juga dengan harga bawang merah yang masih mahal. Sempat turun harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal kembali mengalami kenaikan hingga 100%. Seperti pantauan di Pasar Pagi Kota Tegal Selasa pagi, harga cabai merah keriting kembali menembus Rp50.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya harga sempat turun di kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai jenis lainnya seperti cabai rawit merah dan cabai hijau saat ini normal Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sedang harga bawang merah masih cukup tinggi. Yang masih tinggi harga lombok keriting sama bawang merah. Lombok keriting berapa? Lombok keriting Rp50.000. Kalau cabai rawit, cabai yang lainnya? Cabai yang lainnya ini lagi murah meriah. Rp25.000, yang tadinya Rp50.000, Rp25. Bawang merah? Bawang merah mahal. Bawang merah Rp50.000, yang besar, kalau ukuran sedang Rp40.000. Pasokan mah banyak, tapi memang harganya masih bagus semenjak Lebaran. Selain bawang merah dan cabai merah keriting, harga komoditas sayur mayur yang masih tinggi adalah tomat yang dijual Rp22.000 per kilogram. Padahal harga normal tomat biasanya hanya Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Harga telur ayam di Grobogan masih tinggi meski harga pakan mulai turun. Para peternak ayam petelur menyambut gembira karena bisa mendapatkan keuntungan lebih. Saat ini harga telur ayam di Grobogan masih cukup mahal, mencapai Rp31.000 per kilogram. Sedang harga telur ayam di tingkat peternak mencapai Rp26.000 per kilogramnya. Naik dari harga telur sepekan sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Para peternak ayam petelur pun semakin gembira karena harga pakan ayam saat ini sudah mulai turun dari Rp300.000 per 50 kg menjadi Rp250.000 per 50 kg. Peternak bisa bernapas lega karena mendapatkan tambahan pendapatan dari selisih turunnya harga pakan ayam dan naiknya harga jual telur. Kita rasa cukup senang ya karena tidak terjadi karena juga pakan saat ini juga alhamdulillah sudah mengurangi beban, pakan sudah agak murah. Jadi untuk kenaikan harga telur membuat petani tentunya sangat senang sekali sehingga dapat pendapatan yang lebih daripada bulan-bulan kemarin yang rata-rata itu dipakan itu sangat mahal. Tapi saat ini alhamdulillah sudah harga mulai pakan sudah mulai stabil. Para peternak menyatakan naiknya harga telur ayam adalah buah dari kebijakan pemerintah yang 4 tahun belakangan menggelar karpet merah kepada pengusaha raksasa peternakan ayam petelur. Kondisi ini mengakibatkan ribuan peternak ayam petelur gulung tikar. Akibatnya, begitu permintaan telur meningkat, tidak dapat dipenuhi oleh peternak yang masih tersisa. Kalau faktor utamanya permintaan pembeli ya itu sangat tinggi, kurangnya pemasok telur sehingga naik, walaupun saat ini dapat merangkat segi tapi alhamdulillah dapat kenaikan harga telur.
Dalam sehari, peternakan milik BUMDes Teguhan Grobogan ini bisa memanen hingga 100 kg telur. Setiap hari ada pengepul yang datang untuk membeli, lalu menjualnya kembali kepada para pedagang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Belasan ekor sapi milik warga di desa Jurang Jero mati akibat terserang penyakit mulut dan kuku. Padahal sapi-sapi itu disiapkan untuk dijual di Hari Raya Kurban. Para pemilik sapi di Dukuh Purwosari, Desa Jurang Jero, Kecamatan Karangmalang, Sragen ini resah dengan kembali merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak mereka. Salah satu peternak di Dukuh Purwosari, 3 ekor sapi miliknya mati akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku. Berbagai upaya pengobatan telah dilakukan agar ternak sapi miliknya pulih, namun kondisinya tak kunjung membaik hingga akhirnya ketiganya mati. Padahal sapi tersebut disiapkan untuk dijual sebagai hewan kurban. Dan dalam 2 pekan terakhir saja ada 12 ekor sapi milik warga yang mati akibat penyakit mulut dan kuku. Terakhir kematiannya tadi malam. Ya, itu ya besar ya? Iya, itu buat korban bencana. Kalau Ya, jual gitu udah laku berapa tuh? kalau jual kurang lebih ya 25 lah. Ada di RT 5 ada, RT 6 juga ada. RT 7 ada ya? Totalnya berapa Mas kalau yang jenengan tahu? Kurang lebih 12-an Pak. 12 Satu ekor. kampung. Satu kampung. Iya. Selama berapa lama? Selama kurang lebih hampir 2 mingguan. Para peternak telah melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku, seperti menyemprotkan cairan desinfektan ke kandang, menyuntik sapi, serta memberikan vitamin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Sragen mengakui memang penyakit mulut dan kuku pada sapi kembali merebak. Untuk saat ini, petugas tengah berkeliling melakukan pengobatan ternak sapi ke 20 kecamatan di Sragen. Kami saat ini sedang melaksanakan kegiatan pengobatan di 20 kecamatan. Jadi hari ini jadwalnya di Gondang. Untuk mungkin kalau Jurang Jero nanti kami jadwalkan di lain hari karena kemarin itu Karangmalang sudah, cuma beda desa. Oh, ini mulai merebak lagi ya PMK? Iya, PMK kelihatannya mulai merebak lagi karena memang untuk Indonesia kelihatannya PMK belum bisa bebas nih karena kan memang penyakit yang disebabkan oleh virus, jadi memang ya agak susah. Pemerintah Kabupaten Sragen meminta para pemilik ternak untuk selalu memperhatikan kebersihan kandang dan nutrisi ternak untuk mengantisipasi perubahan cuaca dan menurunnya sistem imunitas tubuh ternak yang membuat sapi peliharaan warga rentan terserang penyakit PMK. Jika ada sapi terjangkit PMK, pemilik diminta untuk segera memisahkan ternak yang sakit dan melakukan pengobatan. Peternak juga harus mau memvaksin ternaknya agar terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Heri Prastyo melaporkan dari Sragen. Tadi mana topik masa dari pemerintah tidak ada. Kenaikan harga gula pasir mempengaruhi para pedagang minuman manis di Boyolali. Mereka harus putar otak untuk mendapatkan gula pasir dengan harga termurah. Dampak kenaikan harga gula pasir di Boyolali sejak akhir Lebaran sangat dirasakan oleh sejumlah pedagang es teh jumbo dan minuman jus di Boyolali yang sehari-hari mengandalkan gula pasir sebagai salah satu bahan pokoknya. Pemilik salah satu kedai jus yang berada di samping Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali di Jalan Kates Boyolali Kota mengungkapkan kesulitannya akibat naiknya harga gula pasir. Saat ini harga gula pasir di pasar bisa mencapai Rp19.000 per kilogram. Untuk menyiasatinya, ia memilih untuk membeli gula pada penjual grosir gula sebab harganya lebih murah antara Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Tahun ini kan loncatnya tinggi banget. Sampai berapa tadi Pak? Sampai 19.000 per kilo. Untuk antisipasinya mbaknya tadi lewat apa? Belinya? Belinya ya lewat online aku kalau beli. Oh, biasanya per kilo itu online itu? Ya per kilo. Berapa Per kilonya 16,5. Agar menurunkan harga gula. Selain harga gula pasir yang mahal, pedagang es teh jumbo juga mengalami sedikit penurunan penjualan. Biasanya ia bisa menjual 150 gelas es teh jumbo dalam sehari.
Namun saat ini penjualan es teh tidak bisa mencapai 150 gelas per hari. Padahal biasanya saat cuaca panas penjualan es teh semakin banyak. Para pedagang berharap harga gula pasir bisa kembali normal seperti sebelumnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali.